Salam sahabat Toto. Kali ini kita general reading untuk Capricorn ya. Tahun 2022 bagaimana kehidupannya, rezeki, karir, dan perjalanan cintanya. Rezeki, karir, dan perjalanan cinta, kisah asmara Capricorn sepanjang tahun 2022. Kita langsung buka kartunya ya. Capricorn, Anda dituntut ikhlas ya di tahun 2022 ini. Banyak keikhlasan yang harus Anda lakukan. Ada tuntutan untuk keikhlasan ya dari diri Anda. Intinya Anda harus sabar dan ikhlas ya. Dituntut kreativitas yang banyak dan tidak mengingat masa lalu yang sudah terjadi, apalagi masa lalu yang buruk ya. Masa lalu yang buruk akan mempengaruhi perjalanan hidupmu di tahun 2022 kalau kamu terus mengingatnya. Lupakan, ikhlaskan apa yang sudah terjadi, semua yang terjadi di tahun-tahun lalu yang membebani hatimu, yang membuat kamu sedih, kecewa, marah, dendam, dan sebagainya. Lupakan, pergunakan hatimu yang sangat bersih untuk meniti sepanjang tahun 2022, maka keajaiban banyak yang akan datang ya. Sesuatu yang cerah akan mengiringi langkahmu. Intinya adalah ikhlas. Kita lanjutkan dengan rezekinya ya. Bagaimana rezeki Capricorn di tahun 2022. Roda dunia terus berputar ya Capricorn. Ada bahagia, susah, senang, silih berganti. Rezekimu tampaknya akan bergerak ke arah yang positif ya. Cukup bagus dalam sebuah awal ya. Di awal-awal tahun akan cukup bagus pergerakannya, tetapi di akhir-akhir tahun kamu harus berhati-hati terhadap sesuatu, lagi-lagi tentang masa lalu ya. Kemenangan-kemenangan di masa lalu kamu terus harus diingatkan terus ya, untuk kamu tidak selalu mengenang masa lalu yang buruk atau apalagi sampai traumatis ya. Jangan sampai itu terjadi karena itu akan membawa sesuatu energi yang negatif untuk kamu. Jadi rezekinya cukup bagus, roda akan berputar terus, akan mendapatkan sesuatu yang indah, mendapatkan sesuatu yang besar, dan itu memerlukan sebuah tekad yang bulat. Kamu harus bekerja keras, tidak boleh terus berpangku tangan ya. Do it something, apapun, sekecil apapun pekerjaanmu, itu akan menghasilkan sesuatu yang gede ya. Dan ingat, di akhir tahun jangan lagi menoleh di hal-hal yang buruk lagi ya, dan itu akan membuat masa depanmu cerah. Begitu ya Capricorn, banyak sekali ya yang nantinya bisa kamu dapatkan di tahun 2022. Harapan-harapan banyak yang terkabul, tapi tetap itu ya, harus dengan hati yang bersih kamu harus melakukan. Jangan lupa membagikan sesuatu yang memang menjadi hak milik orang lain, itu akan menguatkan rezekimu. Begitu ya, kita akan lanjutkan untuk karir, pekerja, dan karyawan. Bagaimana karir, pekerja, dan karyawan? Karir pekerja dan karyawan akan dihiasi dengan perjalanan perpindahan tempat, perpindahan posisi. Tampaknya akan cukup baik bagi seorang Capricorn ya. Di sini ada rasionalitas yang tinggi yang diperlukan untuk kamu kerjakan. Ada dua kartu mayor di sini, The Devil dan The Emperor. Di tengahnya adalah sebuah pemandangan yang say goodbye, tetapi kamu senang. Artinya kamu akan mendapatkan posisi yang baru, posisi yang bagus ya, di tempat yang baru mungkin, atau di
lokasi yang sama tetapi kedudukan yang berbeda, yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Jangan berpikir yang macam-macam, berpikirlah logis, rasional, serasional mungkin dalam menanggapi sesuatu. Hindari subjektivitas kepada seseorang dalam mengambil keputusan ya. Juga dalam kehidupan berkelompok kamu harus benar-benar mengangkat kepentingan kelompok itu dahulu, baru memikirkan kamu sendiri, karena kepentingan kelompokmu itu akan menunjang, menyokong, mendukungmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan karir yang lebih bagus. Begitu ya untuk Capricorn yang pekerja dan karyawan. Kita akan lanjutkan untuk yang pengusaha ya. Pengusaha, pemilik toko, pedagang, kontraktor, bisnismen, siapapun yang bekerja dengan modal sendiri atau dengan modal orang lain, juga bisa dari pinjaman bank. Yang penting dia tidak digaji oleh orang lain tetapi dari modal dan mengambil keuntungan dari pekerjaannya itu. Banyak relasi yang bakal terjadi ya, banyak hasil yang bisa kamu peroleh dan itu kamu kumpulkan tidak dengan mudah ya, dengan perjuangan yang cukup panjang. Ada beberapa perselisihan, pertentangan. Saya diharapkan Capricorn adalah menjadi seorang penengah juru damai ya. Relasi-relasi yang terbangun itu harus dibina, istilahnya di maintain, dipelihara untuk menjadi sebuah relasi hubungan kerjasama yang baik, win-win solution, saling memberi ya, saling memberi keuntungan atau manfaat kepada orang lain, kepada relasimu. Jadikan relasimu itu menjadi mitra bisnis, mitra kerja, bukan hanya sebagai objek untuk mengeruk keuntungan sekali atau dalam jangka dekat. Pergunakan itu dalam jangka waktu panjang. Semua planning kerjamu dengan relasimu itu pikirkan jangka panjangnya, karena di jangka panjang lah kamu akan mendapatkan keuntungan yang cukup gede. Jangan tergiur dengan keuntungan di waktu dekat yang tapi merugikan hubungan kalian di jangka panjang. Itu ya intinya. Kumpulkan segenap istilahnya segenap talentamu, segenap sumber dayamu untuk menyelesaikan pekerjaan atau membuat sesuatu yang lebih baru pada usahamu, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Sekali lagi, semua bukan instan, memerlukan perjuangan, perjalanan, proses yang cukup menyakitkan tetapi akan berhasil dengan baik. Begitu ya Capricorn, kita akan lanjutkan dengan perjalanan asmara yang sudah berkeluarga dan berpasangan ya. Rupanya cukup baik, ada beberapa berita baik ya dari Capricorn yang sudah menginginkan keturunan. Do it ya, sekarang ini kamu akan mendapatkan keturunan sesuai yang kamu idam-idamkan. Sudah ada 3 kartu mayor di sini ya, dan diakhiri dengan The King of Cup. Ini adalah kartu yang cukup besar ya, sesuatu yang bagus, 3 kartu mayor dan diakhiri dengan King of Cup. Di Empress adalah lambang welas asih, cinta kasih, kesuburan, Dewi kesuburan, kemakmuran ya. Pergunakan secara baik-baik. Tampaknya di tahun 2022 bakal banyak kebahagiaan, kemesraan, keharmonisan, cinta yang bertumbuh terus-menerus di dalam kehidupan keluarga Capricorn. Beberapa Capricorn yang menginginkan keturunan akan mendapatkannya, tetapi yang tidak menginginkan pun akan kebobolan mendapatkan keturunan yang cukup ya. Cukup mengejutkan ya. Perbaikilah sisi spiritual keluargamu ya, sampai saat ini memang lagi bangkitnya spiritual ya, spiritual awakening ya.
tumbuhkanlah ke dalam seluruh keluarga banyak berdoa karena itu adalah sumber kekuatan cintamu. Cinta kalian adalah di situ. Untuk Capricorn yang berpasangan tetapi belum menikah, akan terjadi banyak pernikahan di awal-awal tahun ya. Dan di tahun 2022 akan terus berlangsung tumbuh cinta yang matang, semakin berkomitmen, dan itu akan membuahkan sebuah pertunangan, lamaran, ataupun sebuah pernikahan, pengikatan janji yang dalam ya. Rupanya pernikahan akan terjadi banyak dari pasangan Capricorn. Begitu ya perjalanan cinta untuk yang sudah berpasangan dan sudah berkeluarga. Kita akan lanjutkan dengan para jomblo nih. Jombloer Capricorn termasuk single parent ya. Ada usaha-usaha yang akan berhasil. Pendekatan-pendekatanmu kepada pasanganmu yang baru akan mendapatkan hasil ya Capricorn. Walau perjalanannya tidak mudah dan kamu banyak bakal dibantu teman, dijodohkan teman juga beberapa Capricorn ya. Tetapi itu akan membuat sesuatu atau ada progresnya lah ya kemajuanmu dengan calonmu yang kamu inginkan, yang kamu taksir, yang kamu harapkan. Hanya kamu harus hati-hati ya, jangan terus-menerus kamu mengingat masa lalumu karena kamu hidup sudah di masa sekarang, bukan di masa lalu. Juga masa lalu dia, jangan cari dia di masa lalunya, mengorek-ngorek masa lalunya, ingin tahu tentang masa lalunya bagaimana. Forget it, lupakan semua, perbaiki semua yang ada sekarang saja, jangan korek masa lalu lagi. Yang lalu biarlah berlalu, terutama untuk para single parent, tidak usah menengok lagi ke belakang, ke masa belakangnya dia, ke masa lalunya dia. Itu tidak perlu, yang penting adalah sekarang, perjalanan hidup sekarang ini. Tampaknya pasangan kalian sudah putih, sudah bertobat dengan yang lalu ya, dengan kehidupan yang lalu sekarang lebih membaik dan tampaknya cintanya bertumbuh walaupun tidak mulus. Salam sahabat Toto.